Kalau membantu di sini itu Mospro, apa yang dimaksud dengan Mospro? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Very good, Mbak. Lalu apa yang mesti diwujudkan? Perjuangan seperti apa? Salam Indonesia. Salam jumpa kembali dengan The Syndicate Angkat Topi, tokoh dan inspirasi bersama tokoh kita MY Esti Wijayati. Luar biasa Mbak Esti sharingnya di sesi 1 soal bagaimana biografi seorang Esti Wijayati. Nah, sekarang dengan karir panjang di politik yang benar-benar dari bawah, dalam kondisi hari ini, melihat Indonesia hari ini, Mbak Esti, apa yang menjadi concern utama seorang Esti Wijayati dalam profesinya sebagai politisi dan juga seorang legislator di Senayan dari PDI Perjuangan, melihat Indonesia hari ini, apa concern utamanya? Ya, jadi kalau saya boleh mengatakan secara terbuka, melihat Indonesia saat ini, yang saya kira memang masih membutuhkan perjuangan banyak pihak, kesadaran diri, untuk tidak semata-mata atau tidak berbicara semata-mata demi kepentingan kelompoknya saja, tetapi berbicara untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana kita semua harus ikut ambil bagian mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita. Maka beberapa hal sudah kami singgung. Sungguh berharap betul setiap pemegang kebijakan di seluruh republik ini, dari tingkatan bawah sampai tingkatan teratas, memegang penuh konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Good point, very good. Dan kemudian juga bagaimana mulai menguatkan atau selalu menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila, yang harapannya beberapa hal dalam tanda kutip yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan, sebagai bentuk ketidakperhatian atau tidak tersentuhnya kebijakan itu bisa dilakukan di dalam masa pemerintahan ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Soal pemerataan pembangunan, kita masih melihat bagaimana wilayah-wilayah tertentu masih sangat membutuhkan perhatian concern dari pemegang kebijakan secara keseluruhan, dan mungkin juga harus disertai dengan alokasi anggaran yang memadai. Tidak semata-mata berbicara alokasi anggaran ini hanya kepada mereka, wilayah-wilayah yang memberikan sumbangsih suara kepada pemilu, tetapi bagaimana bahwa tempat-tempat di situ yang mungkin bahkan suaranya kecil, tetapi di situ ada masyarakat Indonesia yang membutuhkan perhatian, khususnya di daerah terpencil, mungkin juga daerah-daerah perbatasan, itu harus mampu kita wujudkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, yang dilakukan oleh DPR maupun pemerintah berupa APBN dan maupun undang-undang yang lain. Nah, terkait dengan hal ini, saya kira contoh sudah diberikan oleh Pak, saya harus sebut nama ya, Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi sudah berusaha keras untuk bisa membangun Papua. Ketika sebagian orang mengatakan, kenapa duit segitu diberikan kepada Papua? Harus menyadari, seperti saya juga tidak boleh berjuang hanya untuk daerah istimewa Yogyakarta sebagai dapil. Tapi saya juga harus mampu menunjukkan bahwa saya mempunyai kewajiban, kita semua mempunyai kewajiban. Ketika berbicara kebijakan, itu adalah kebijakan untuk kebangsaan secara keseluruhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Very good, Mbak. Lalu apa yang mesti diwujudkan? Perjuangan seperti apa? Saya harus mohon maaf. Ketika sebagian, karena saya ada di suatu BAG tertentu, yang di situ juga pejabat-pejabat. Bagaimana mungkin seorang pejabat negara yang kemudian dengan sinis mengatakan, menyebut, tapi saya tidak akan menyebutkan namanya, mohon maaf. Tetapi menurut saya, adalah sesuatu hal yang tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh pejabat nasional ketika mengatakan, oh dia agamanya ini, jangan begini. Oh dia sukunya ini, jangan begini. Ayo,
Jangan percaya mereka yang sukunya ini, agamanya ini. Ini sudah persoalan kebangsaan menurut saya. Dia mengkat foto, lalu di bawahnya, ingat loh, ini lalu menyebut ras. Ras atau agama. Ras, iya, khususnya ras. Ada juga sebut agama juga sebenarnya. Mereka dia seolah-olah mengajak ojo percaya sama itu, karena dia rasnya berbeda, agamanya berbeda. Ini persoalan serius. Good point. Dan itulah yang kemudian jadi keprihatinan saya yang selama ini juga berjalan untuk terus bagaimana bisa menguatkan soal toleransi beragama, toleransi antar umat beragama sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka ketika ada itu, saya tidak diam. Jadi kita memang kemudian lihat dari hasil-hasil penelitian, memang kepercayaan atau komitmen untuk menjaga Pancasila ini semakin menurun. Artinya kita punya PR besar. Saya bersyukur Pak Jokowi mulai sangat menguatkan bagaimana bangsa ini harus mengingat ideologi bangsa kita untuk bisa diimplementasikan di dalam keseharian kita. Bagaimana kemudian setiap kebijakan itu memang harus mencerminkan keberpihakan kepada semua. Tidak kemudian hanya berpihak kepada satu golongan saja. Lalu dari data-data survei, angka yang sangat memprihatinkan itu, ketika saya masih menjadi anggota Komisi 10, saya mencoba paparkan di dalam forum dengan beberapa kementerian, termasuk Kemendikbud, untuk kemudian diperjuangkan atau memasukkan beberapa hal prinsip terkait dengan apa? Dengan kurikulum. Kita mengusulkan sejak periode yang lalu supaya Pancasila kembali menjadi kurikulum wajib dari seluruh tingkatan pendidikan di sekolah kita. Kemudian juga karena tenaga pendidik itu ternyata juga harus tidak bisa kita pungkiri, itu juga sebagian terpapar oleh ideologi transnasional, begitu ya, yang kemudian itu cukup meresahkan. Bagaimana dia mampu mendidik anak-anak itu dengan baik ketika para pendidiknya sudah mempunyai pola pikir tertentu untuk bicara rasis. Saya jujur, saya Katolik. Yang waktu itu mungkin orang mengingatkan, janganlah orang Katolik yang bicara. Tetapi saya mencoba menempatkan diri saya bahwa saya ini adalah warga negara Indonesia. Saya harus memberi contoh bahwa semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Semua sama di mata hukum. Kadang saya sampai dijebutin kawan-kawan karena mungkin cara saya menyampaikan, saya tidak tedeng aling-aling. Faktanya begini, lalu kita harus apa? Terakhir, dengan Kemendikbud, sebelum saya berada di Komisi 8, saya mengusulkan bagaimana moderasi beragama itu harus dijadikan salah satu pokok materi yang harus diberikan di seluruh tingkatan dengan disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Kalau hal prinsip mengenai kesetaraan, mengenai keadilan, kepemahaman bahwa Republik ini berbhinneka tunggal ika itu sudah luntur, maka niat kita ke depan untuk berbicara Indonesia emas yang berdaulat, yang adil, makmur, sentosa sesuai konstitusi negara, akankah itu tercapai? Pasti tidak. Jadi letak utama yang harus kita selesaikan adalah penguatan di segala lini, bahwa kita sungguh-sungguh harus memberikan pemahaman mengenai negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berideologi Pancasila. Sehingga saya mengusulkan, mungkin dicatat oleh banyak pihak. Ketika ada yang bertanya, Mbak Esti nggak takut bicara begitu, saya katakan tidak. Bagi saya ini adalah kewajiban saya untuk bisa saya sampaikan secara terbuka. Saya mengusulkan ketika ada penerimaan 1 juta guru dari honorer untuk diangkat menjadi P3K, saya mengusulkan dengan tegas, harus jelas soal pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Maka ada tes tentang nilai kebangsaan. Tes kebangsaan.
harus dilacak. Siapakah ini? Loh, 1 juta guru apa bisa? Sangat bisa. Dengan melalui medsosnya, kita bisa melihat bagaimana pemahaman mereka mengenai nilai-nilai Pancasila ini. Tentu tidak semata-mata berbicara soal perbedaan agama, tetapi juga pemahaman soal keadilan, soal persatuan, soal kemanusiaan, soal bagaimana seluruh sila-sila di Pancasila itu bisa terwujud. Sekali lagi, kalau tenaga pendidiknya tidak bisa melakukan itu dengan baik, tetapi justru memberikan corak diskriminasi kepada sebagian murid-muridnya, maka pastilah Republik Harapan kita ke depan, Indonesia Emas itu, saya tidak yakin bahwa itu akan terwujud. Tetapi kita akan tercapek-capek di dalam perbedaan kesukuan, keagamaan, ataupun kelompok-kelompok yang lain. Jadi itulah hal prinsip yang selalu saya perjuangkan, meskipun mungkin akan banyak terpaan, termasuk ketika saya masuk menjadi Kapoksi Komisi 8 yang membidangi agama dan sosial sekarang ini. Ada suara-suara, saya yang tidak perlu menyebutkan dari siapa, yang kemudian mengatakan, bahkan mungkin ada kader PDI Perjuangan mungkin, yang kemudian mengatakan, mengapa Esti Wijayati ini non-muslim dijadikan Kapoksi 8 yang urusannya adalah agama. Bagi saya, dimanapun saya berada, saya tidak akan menutupi identitas saya, tetapi saya di dalam rule yang menurut saya itulah yang harus saya pegang. Konstitusi negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Dan saya mengatakan, dan selalu mengatakan kepada anak-anak saya, jika dalam aktivitas ibumu ini, karena saya sering aktif melawan gerakan-gerakan intoleransi, saya berada di garda depan untuk bisa melawan dalam tanda kutip. Kalau kemudian terjadi sesuatu terhadap ibunya ini, tetapi karena itu adalah karena prinsip kehidupan yang harus saya pegang, prinsip nilai-nilai kebangsaan yang harus saya pegang, anak-anak saya juga harus siap menerima itu. Itu sudah tertanam ketika anak-anak saya, mungkin yang paling kecil ini masih di SMA Taruna. Jadi mereka sangat paham bagaimana ibunya ini berjuang untuk punya risikonya. Ya. Baik, luar biasa Mbak Esti Wijayati. Angkat topi untuk komitmen dan prinsip-prinsip kebangsaan yang coba diperjuangkan dan terus diperjuangkan. Tentu tidak mudah, tetapi semangat dan passion Mbak Esti luar biasa dan semoga menginspirasi kita semua. Yang menarik dari Mbak Esti, bahwa hari ini kan memang kotak-kotak itu yang sekarang memenjarakan kita sebagai anak bangsa. Kita tidak melihat diri kita sebagai orang Jawa, orang Aceh, orang Papua yang juga orang Indonesia. Tetapi kotak-kotak ini yang kemudian membuat sesama anak bangsa lain sebagai the others. Sebagai yang lian, yang lain. Bagaimana seorang Esti Wijayati, Mbak Esti, memperjuangkan satu sisi menghadapi intoleransi, wacana-wacana yang kontra terhadap kebangsaan itu, tapi juga pada sisi lain menjamin bahwa kita tetap menjaga, katakanlah, kebersamaan, persatuan sebagai bangsa. Kira-kira bagaimana itu, Mbak? Ya, jadi tentu itu kami sebagai pejabat negara, dalam hal ini pembuat kebijakan, harus bisa diperjuangkan dan nampak di dalam seluruh produk hukum kita dan seluruh kebijakan, termasuk di dalam penyusunan APBN. Itu yang secara perundang-undangan. Nah, bagaimana kemudian kalau di luar, ketika kita memang dituntut untuk semakin menguatkan nilai-nilai kebangsaan kita. Sesungguhnya salah satu hal yang terakhir ingin sebenarnya kami lakukan sebelum saya terkena COVID itu sedang menjadwalkan untuk bertemu dengan para tokoh-tokoh agama, semua agama, dan kemudian juga dari Islam mungkin ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah misalnya, dan kami sudah berkomunikasi karena sebagian program-program saya sebagai salah satu wujud bahwa saya juga ingin berada di semua golongan. Banyak program saya juga ada di kelompok atau di komunitas Muhammadiyah, di komunitas Nahdlatul Ulama,
Walaupun kawan-kawan saya ada yang mengingatkan, walaupun itu juga belum tentu 100% benar. Mengingatkannya begini, karena staf ahli saya juga ada tokoh muda Muhammadiyah. Mbak Esti, kalau membantu di sini itu muspro loh. Apa yang dimaksud dengan muspro? Tidak akan jadi suara begitu. Saya mengatakan tujuan saya berkomunikasi dengan semua pihak, janganlah pernah dipandang bahwa semua hal itu selalu saya kaitkan dengan nilai elektabilitas. Nilai elektoral di dapil. Nilai elektoral saya. Iya. Tetapi bagian dari upaya membangun komunikasi, menguatkan jaring-jaring kebangsaan, bahwa kita ini harus satu untuk bisa bersama-sama membopong republik ini menjadi republik yang sesuai dengan cita-cita founding father kita. Very good, Pak. Jadi kami sedang berupaya karena melihat banyak hal, mungkin tentang SKB pendirian tempat ibadah, mungkin tentang alokasi anggaran, mungkin tentang beberapa hal. Kalau saya berbicara toleransi, jangan dilihat saya adalah pembela khusus agama tertentu. Tidak. Saya berada siapapun dimanapun yang mendapat perlakuan intoleransi atau mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Beberapa kasus gereja Katolik iya, beberapa kasus gereja Kristen iya, beberapa kasus soal Hindu iya, beberapa kasus soal Islam, kawan-kawan Muslim yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, saya juga ada di dalamnya. Tetapi karena saya tidak sendiri, saya bersama-sama semua kelompok. Itulah yang memang harus kita wujud nyatakan, tidak sekedar retorika. Negara ini harus begini, maka implementasi Pancasila harus begini, ini harus begini, tidak. Tetapi semua orang mempunyai kewajiban memberikan contoh apa yang mesti kita lakukan yang terbaik. Inilah contoh bagaimana nilai-nilai kebangsaan bisa kita bangun. Tidak dengan ego masing-masing. Bahwa saya yang terbaik, kelompokku yang terbaik, yang lain tinggalkan saja. Dan tidak perlu diabaikan karena tanpa mereka kita sudah bisa menang. Tidak begitu. Good point, Mbak. Tapi itu mesti dilakukan oleh semua. Begitu. Good point. Luar biasa. Angkat topi buat Mbak Esti, MY Esti Wijayati. Tentu tantangannya banyak, Mbak. Tadi kan bagaimana juga keluarga, anak-anak harus dipesankan bahwa ibu punya prinsip dan perjuangan politik yang memang harus dijalankan dan menjadi komitmen dari Mbak Esti. Tapi kan di tengah masyarakat juga tantangan juga banyak. Belum lagi bully dari media sosial. Bagaimana Mbak Esti menghadapi itu semua? Adakah risiko katakanlah sampai teror, sampai yang sifatnya mengancam Mbak Esti seperti itu? Kalau saya merasa tidak ada teror yang langsung kepada saya, tetapi kalau yang artinya kalau berhadapan fisik dengan mereka yang menentang, ya itu beberapa kali terjadi. Tapi kalau teror via WA itu zaman saya di kabupaten mungkin pernah karena bedaan pilihan bupati. Tapi orang sudah tahu kok saya ini nggak mempan di teror. Nggak mempan di teror dan orang sudah bisa menduga kalau ada kasus intoleransi misalnya di DIY. Nah, ini pernah disampaikan oleh kawan saya yang sedang kuliah S3 pada saat memberikan ceramah. Itu ada orang mengatakan ada yang jualan intoleransi dan dia pasti akan datang yang pertama kalau ada kasus-kasus yang dianggap intoleransi. Nah, bagi saya no problem kalau hanya dirasani seperti itu. Walaupun staf saya, karena saya dulu sering naik kereta api kalau ke kantor. Jadi dari Kalibata ini kan cuma jalan 500 meter. Lalu saya tiap hari naik kereta api sebelum saya operasi kanker. Saya naik kereta api. Anak buah saya ini yang takut. Karena komitmen saya, karena gerakan saya di bawah, lalu beberapa hal yang itu kaitannya dengan melawan radikalisme, itu kemudian ada kekhawatiran kalau tiba-tiba nanti di kerumunan terjadi sesuatu. Tapi saya katakan, jangan khawatir. Saya sudah biasa mengenai hal itu. Segala tantangan siap menghadapi. Luar biasa. Kalau dibully, biar saja. Orang namanya di politik kok. Dibully itu sesuatu hal yang salah satu
musik yang selalu Iya. mengiringi, dibully, Bagi dimungsuhi, atau dihadang, itu adalah hal yang sudah itu adalah hal yang harus kita nikmati sebagai sebuah seni berpolitik. ornamen-ornamen atau pernak-pernik yang sudah biasa, Mbak ya. Sudah sangat biasa. Baik, good point. Luar biasa, Mbak Esti. Baik, tadi Mbak Esti sudah menyebut soal bagaimana juga Indonesia menuju 2045. Iya. Dengan kondisi katakanlah ancaman atau persoalan atau tantangan kebangsaan yang tidak ringan untuk Indonesia ke depan. Bagaimana kita bisa mengajak anak muda ke depan membangun narasi soal kebangsaan, persatuan yang kokoh, dan juga kita tidak gampang dilemahkan oleh narasi-narasi yang memang mau memecah belah kita dengan ego sektoral dan kotak-kotak katakanlah SARA itu, Mbak. Iya. Kita berupaya yang secara formal tentu melalui dunia pendidikan kita kalau untuk Dunia anak-anak pendidikan. muda. Jadi, ya, kurikulum, kemudian juga tentu harus mengikuti era kekinian. Anak-anak kita kan nggak mau kalau didoktrin, ini harus begini-begini. Anak saya aja protes kan kalau begitu kan. Jadi, namanya warga negara Indonesia itu harus begini-begini, tidak bisa begitu. Pertama, ya harus kasih contoh. Itu yang kesehariannya, kasih contoh. Good point. Semua harus bisa kasih contoh. Para pejabat negaranya ini semua kasih contoh dong. Jangan korupsi, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian wujudkan bagaimana mencintai NKRI, kan begitu. Nah, untuk anak-anak yang milenial ini pendekatannya pun harus dengan cara-cara yang sesuai dengan milenial mereka. Sistem digitalisasi, seperti sekarang perang Ukraina, Rusia menyerang Ukraina itu kan juga sistem teknologi yang kemudian digunakan melalui hal-hal yang memang bisa itu juga tidak terlepas dari anak-anak kita saat ini. Maka materi-materi itu harus dibuat semenarik mungkin. Berikan contoh-contoh konkret itu pun dibuat dengan semenarik mungkin. Jangan sampai kemudian seperti anak saya mengatakan, ibu itu jangan suka membandingkan yang sekarang, anak-anak sekarang dengan ibu dulu. Ibu itu dulu kuno, sekarang kami begini. Misalnya begitu. Ya misalnya saja, karena tuntutan pekerjaan, ada kegiatan anak saya yang di luar pemikiran saya dan mungkin saya tidak bisa menjangkau itu. Ketika saya mengatakan, ya kalau ibu kan nggak mungkin melakukan itu karena pekerjaan dan ibu pun juga tidak suka karena itu hal yang terlalu mewah buat ibu. Nah anak saya pun menjawab, ya mohon maaf Bu, saya bahkan beli sesuatu yang saya anggap mewah pun anak saya minta izin karena saya tidak mungkin tidak melakukan ini Bu, ini tuntutan pekerjaan saya. Gitu. Tetapi setidaknya saya mampu memberikan contoh bahwa hidup itu bukan uang yang dikejar, bahwa hidup itu tidak kemudian tahta saja yang dikejar, tetapi kewajiban itu yang harus kemudian dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Saya biasa mendidik anak saya bertanggung jawab terhadap pilihannya. Pilihan masuk SMP, pilihan masuk SMA, pilihan masuk kuliah, saya hanya memberikan pertimbangan. Bahkan sejak memilih SMP. Memberikan pertimbangan. Jadi, kalau nanti tidak diterima di sana, berarti kamu besok masuknya sekolah swasta ya. Karena di sini berat masuknya. Anak saya sudah mengatakan, tidak apa-apa Bu, saya siap. Atau ketika cari SMA, ini jadwalnya bareng. Kalau kamu ngambil di sini, berarti tidak bisa ngambil SMA 1, misalnya SMA 1 di Jogja. Tidak apa-apa Bu, artinya besok saya juga siap untuk masuk di sekolah yang lain ketika saya tidak diterima di situ. Tapi dia kemudian karena itu adalah pilihan, dia bertanggung jawab. Termasuk nomor 1 memilih teknik kimia ITB. Waktu itu saya mengatakan kenapa tidak ambil kedokteran giginya di UI karena diterima. Katanya lebih maco kalau teknik kimia di ITB. Oke lah kalau begitu di ITB. Nah ketika kemudian dia menemui kesulitan, ngakunya setelah lulus, saya sebenarnya pernah menyerah loh Bu. Karena kok berat sekali di ITB itu teknik kimia.
Tetapi kan saya ingat, dulu saya memilih jurusan itu adalah pilihan saya, maka saya harus bertanggung Bertanggung jawab. jawab. Good point. Dan puji Tuhan, alhamdulillah dia lulus dengan nilai yang cukup sangat memuaskan dengan tepat waktu, bahkan kurang 4 tahun kurang dari ITB. Nah, maksud saya, mungkin anak-anak juga diberi pilihan, tidak memaksa kamu harus begini. Cara mendidik anak-anak sekarang sepertinya tidak bisa begitu, tetapi diberikan pemahaman, lalu pilihlah harus seperti apa. Nah, kalau seperti ini resikonya begini. Atau kalau bicara soal ideologi transnasional. Nah, kalau ideologi transnasional ini sampai menguat di Indonesia, akan seperti apa? Lalu seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan diam saja tuh melihat seperti itu? Kamu siap melihat seperti itu? Nanti akan basah-basah seperti negara di sana. Mereka bisa mencari informasi itu sendiri. Bisa membandingkan. Dan walaupun tidak terlalu tertarik untuk di dunia politik, setidaknya anak-anak ini juga tahu bagaimana kondisi bangsa ini, maka selalu mengingatkan, termasuk ketika di tengah jalan mungkin ada peminta-minta. Kalau di Jogja itu kan sudah ada larangan, nggak boleh ngasih peminta-minta. Anak saya tetap protes, kok masih ada peminta-minta? Karena memang sudah tidak bisa, tidak diperbolehkan mengasih di pinggir jalan. Mestinya yang seperti itu kan 100% harus ditanggung negara, dicukupi oleh negara. dicukupi. Bunda gitu yang anak saya. Nggak bisa begitu. Nah, saya kemudian tersadar anak saya paham dengan apa yang dikerjakan ibunya selama ini dan tahu bagaimana dia harus bersikap dan berbuat melihat kondisi-kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat. Dia juga tidak ingin, bahkan dia dengan orang gila pun saya ajari untuk menghormati. Jadi menghormati orang gila, jangan sampai kemudian wong edan, tidak begitu. Besok kita lihat, oh dia kurang pakaian, kita kasih pakaian. Oh dia, hal-hal sederhana saja, Mas Ari. Jadi hal-hal sederhana saja yang perlu kita tampilkan, tetapi saya berharap itu menyentuh relung hati paling dalam. Orang-orang muda kita. Bahwa ada sesuatu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak muda kita dari sisi kepedulian. Mungkin kalau yang baru ini rutin beberapa bulan sekali mesti ke panti asuhan, misalnya seperti itu untuk melihat mereka yang kurang beruntung. Jadi saya mengatakan jangan sampai kita bisa makan enak, tidur nyenyak, tetapi di sekitar kita ada yang tidak bisa makan. Itu ada dosa bagi kita. Begitu. Hal sederhana saja, Mas Ari, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk kebijakan di seluruh perundang-undangan harus berpihak. Dan kita kawal betul bagaimana undang-undang itu harus berpihak kepada banyak pihak, semua masyarakat. Baik, luar biasa. Kita angkat topi buat Mbak Esti Widayati. Baik, Mbak Esti. Sebelum kita tutup sesi ini, apa yang bisa dipesankan oleh Mbak Esti kepada publik untuk menjaga persatuan kita ke depan yang memang kita menghadapi krisis yang berat, apalagi ketika momen-momen ketika pemilu, pembelahan di masyarakat yang begitu besar untuk masyarakat secara luas, terutama juga ditujukan untuk orang muda kita. Apa yang mestinya dilakukan? Bagaimana pesan Mbak Esti untuk menghadapi polarisasi dan pembelahan yang sepertinya kita khawatirkan akan mengkristal di nanti pemilu mendatang yang sudah makin dekat? Begini, Mas Ari, saya main Facebook itu kan sudah lama. Tapi yang sekarang satu kekunci, saya nggak tahu, nggak bisa buka. Dan ya kekunci, saya nggak gaptek. Nah, tapi saya pernah mencoba melihat masa kampanye itu yang apa yang saya tuliskan. Karena saya selalu berusaha tidak membuat pertentangan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Artinya, jangan manas-manasi gitu Mbak ya? Nggak boleh manas-manasi. Kemudian membuat jurang ataupun membuat semakin benturan antar kelompok itu semakin keras. Maka dalam situasi politik ke depan, memang sungguh diharapkan hati dari seluruh para
politikus-politikus yang nanti akan bertarung dalam tanda kutip untuk bisa memenangkan di pemilu, itu ketika semua mempunyai komitmen yang sama bahwa kita tidak boleh saling menghujat, kita tidak boleh saling menjelekkan, kita tidak boleh membuat polarisasi atas nama perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Lebih menjunjung tinggi kepada rasa persatuan, cara kampanyenya, bicara dengan masyarakat pasti sering, apa yang diungkapkan di tengah masyarakat, apa yang harus layak dikatakan, dan yang cukup menjadi strategi politik. Bahkan strategi politik pun tentu semua harus berpijak kepada Pancasila. Jangan sampai memecah belah. Tidak boleh ada kalimat sepenting menang, urusan cara itu adalah bebas dilakukan apapun caranya. Nggak boleh. Kalau cara itu menyakiti sesama anak bangsa, kalau cara itu membuat kita semakin terkotak-kotak, harapan saya itu bisa dihindari. Semoga nanti KPU bisa memberikan batasan-batasan itu, sehingga tidak ada lagi nada-nada rasis yang kemudian menjadi salah satu slogan untuk sebuah kemenangan. Jadi memang harus semua mempunyai komitmen. Semoga itu terwujud, meskipun beberapa atau masih kita dapati mungkin pejabat yang kurang bisa memahami kebersamaan yang harus dibangun atas nama persatuan Indonesia. Begitu. Baik, luar biasa Mbak Esti pesannya, bagaimana kita ke depan menjalankan politik yang tetap menjunjung persatuan. Jangan sampai politik menghalalkan segala cara, katakanlah begitu, ya, untuk tujuan-tujuan. Ya, jangan sampai politik menghalalkan segala cara untuk hanya tujuan-tujuan mencapai kemenangan politik. Baik, luar biasa Mbak Esti. Terima kasih untuk perjumpaan dan waktunya bersama Mbak Esti, MY Esti Widayati. Kita angkat topi untuk Mbak Esti Widayati. Dan Mbak Esti, kita percaya dan kita bersama semua seluruh anak bangsa punya obsesi yang sama untuk mengajak, mendorong semua anak bangsa bisa meletakkan satu bata pemikiran, satu bata kerja nyata dari jutaan batu bata lain untuk menyumbangkan bagi berdirinya Republik ini, Indonesia, tanah air kita, tepat seluruh jiwa bangsa berada. Kita berterima kasih untuk perjumpaan dan kebersamaan bersama Mbak Esti Widayati pada seri The Syndicate Angkat Topi, Tokoh dan Inspirasi. Semoga ini bisa penguatan kita bersama ke depan. Sekali lagi terima kasih Mbak Esti. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Salam Pancasila.